Halo anak-anak, jumpa lagi di channel YouTube Siti Rasida. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal halaman 45, materi tentang pecahan matematika kelas 4 SD. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, silahkan di like, di komen, di share, dan di subscribe ya. Terima kasih. Latihan soal. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. Nomor 1. Bentuk sederhana dari pecahan 16/56 adalah, nah untuk menyederhanakan pecahan berarti kita bagi dengan bilangan yang sama. Antara pembilang dan penyebut kita bagi dengan bilangan yang sama. Berarti gini. Nah, caranya 16 di sini 56 kita bagi. Nah, bilangan pembagi yang kira-kira bisa membagi 16 dan 56 itu berapa? 8 ya. Jadi nanti bisa dicari sendiri. 16 dibagi 8, 2. Kemudian 56 dibagi 8, 7. Nah, berarti bentuk sederhana dari pecahan 16/56 adalah 2/7. Nomor 2, pecahan 27/2 dapat diubah menjadi pecahan campuran, yaitu 27/2. Cara membuat pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran adalah pembilangnya kita bagi 2 ya. 27 dibagi 2. Yang utuh berapa? Yang utuh adalah 13 ya. Nah, sekarang 13 kalau kita kali 2 berapa? 26 ya kan, berarti mendekati 27. Berarti kalau 26 berarti sisanya berapa? 27 dikurang 26 adalah 1. Nah, taruh menjadi pembilang yang baru. 1/2. Penyebutnya tetap ya, tetap. Ya, jadi bentuk pecahan campuran dari 27/2 adalah 13 1/2. Nomor 3, bentuk pecahan dari 0,25 adalah, nah 0,25 ini adalah bilangan desimal. Bilangan desimal dengan 2 angka di belakang koma. Nah, kalau seperti ini, kalau ada 2 angka di belakang koma, pasti penyebutnya adalah 100 ya. Kemudian pembilangnya diisi apa? Pembilangnya adalah bilangan yang ada di belakang koma, berarti 25. Jadi bentuk pecahan dari 0,25 adalah 25/100. Jika ingin disederhanakan lagi, ini juga bisa. Nah, berarti 25 dengan 100 dibagi menjadi bilangan dengan bilangan yang sama. Nah, 25 dibagi 25 hasilnya 1. 100 dibagi 25, 4. Ya, jadi bentuk pecahan dari 0,25 bisa 25/100 ataupun 1/4. Nomor 4, pecahan desimal dari 72% adalah, nah kita rubah, kalau mau merubah ke desimal kita rubah dulu 72% itu ke dalam pecahan biasa dulu. 72% itu kan sama dengan 72/100 ya. Nah, kemudian untuk merubah ke pecahan desimal, karena di sini per 100 berarti 0,72. Nomor 5, bentuk desimal dari 2/7 adalah, nah kalau misalkan penyebutnya ini jadi 2/7, misal penyebutnya ini adalah bilangan yang bisa merupakan kelipatan dari bilangan 10, kemudian 100 dan seterusnya, bisa dijadikan seperti itu, maka tuh penyebutnya kita rubah menjadi bilangan kelipatan 10 ya. Tapi karena di sini adalah 7, maka tidak bisa. Jadi cara merubah 2/7 menjadi pecahan desimal, bukan pecahan, menjadi bentuk desimal, caranya adalah dengan cara kita bagi seperti ini. 2
dibagi 7. Nah, 2 dibagi 7 tidak bisa karena 2 lebih kecil dari 7. Berarti di sini kita tambahkan 0. Kalau di sini kita tambahkan 0, berarti di sini kita kasih 0 ya. Kemudian kasih koma. 0 kali 7 berarti kan 0 ya. Berarti udah. Sekarang 20 sekarang sudah berubah 20 bagi 7 berapa? 2 ya. 2 kali 7 14. Jadi kalau tidak ada angka yang pas, kita cari bilangan yang mendekati ya. Nah, sekarang 20 dikurang 14 berapa? 6. 6 bagi 7 tidak bisa, berarti tambah 0 lagi. Dikasih koma lagi tidak? Tidak, karena tadi di depan sudah ada komanya. Sekarang 60 dibagi 7, cari bilangan yang mendekati. Nah, perkalian 7 yang mendekati 60 adalah 56. Nah, 56 itu berarti kalau dibagi 7 berapa? 8 kali 7 56 dikurang, nah sekarang 60 dikurang 56 berapa? 4 bagi 7 tidak bisa, berarti tambahkan 0 lagi. 40 dibagi 7, cari perkalian 7 yang mendekati 40 berapa? 5 ya, berarti di sini 5, kita panjangkan garisnya. 5 kali 7 35. 40 dikurang 35 berarti 5 bagi 7 tidak bisa, tambah 0 lagi. 50 dibagi 7 yang mendekati adalah 7 kali 7 49. 50 dikurang 49 itu 1 dan seterusnya ya, dan seterusnya ke bawah. Nah, karena ini sudah berupa bilangan desimal, bisa saja berarti seperti ini, 0,2857 berarti. Nah, kalau misalkan yang diminta adalah bilangan desimal, berarti ini aja. Tapi kalau bilangan desimal dengan 2 angka di belakang koma, berarti dengan pembulatan. 7 kalau dibulatkan ke depan, ke depan ya, berarti karena ini 7 lebih dari 5 berarti ditambah 1 di sini, berarti jadi 0,286. Nah, kalau misalkan 2 angka di belakang koma, berarti 6 dibulatkan lagi ke atas ya, ke depannya menjadi 0,29. Jadi bentuk desimal dari 2/7 itu adalah 0,29. Nomor 6, 25% dari 240 adalah 25% dari 240 berarti 25% dikali 240. Nah, sama dengan 25% itu sama dengan 25/100 dikali 240. Nah, cara menghitungnya bagaimana? 25 dikali 240, kita tulis hasilnya adalah 6.000. Nah, per 100. Nah, kalau pembagian seperti ini berarti dibagi 100 habis 6.000 dibagi 100 berarti nolnya ialah 2. Berarti tinggal berapa? 60. Nomor 7, 2 bilangan pecahan yang senilai dengan 2/5 adalah 2 bilang. Jadi bilangan senilai itu adalah, untuk mencari bilangan senilai kita bisa mencari dengan kelipatan dari pembilangnya dan penyebutnya, tapi harus dengan yang bilangan yang sama mengalikannya ya, berarti 2/5. Misalkan kalau kita udah jadi 2, misalkan kita kalikan 2, berarti pembilang kalikan 2, penyebutnya juga harus kita kalikan 2, berarti 2 kali 2 4, 5 kali 2 10 ya, berarti 4/10. Kemudian bisa juga 2/5, pembilangnya kita kalikan 3, penyebutnya berarti juga dikalikan 3. Jadi pengali antara pembilang dan penyebut harus sama ya, maka nanti bilangan pecahannya akan senilai. 2 kali 3 6, 5 kali 3 15. Jadi pecahan yang senilai dengan 2/5 adalah 4/10 dan 6/15. Nomor 8,
hasil taksiran dari penjumlahan 5.211 ditambah 1.755 adalah taksiran itu berarti kita buat bilangannya menjadi ke bilangan yang paling dekat. Jadi kalau misalkan kita punya uang 5.211, berarti yang paling dekat itu berapa? Yang paling dekat adalah ke bilangan 5.000 ditambah 1.755 yang paling dekat, berarti kalau kita ke 1.000 terlalu jauh, berarti yang paling dekat adalah 2.000. Nah, berarti 5.000 ditambah 2.000 hasilnya adalah 7.000. Di sini taksirannya adalah 7.000. Nomor 9, Udin membeli tas seharga 188.000 dengan diskon 20%. Dengan menggunakan penaksiran, berapakah harga tas Udin? Nah, harga tas Udin itu dia dapat diskon 20%. Harga tas Udin berapa? Nah, kalau misalkan diskonnya 20%, berarti harga tas Udin atau Udin itu harus membayar tinggal berapa? Kalau 100, kalau utuh belum diskon kan berarti 100. Kalau dikurang 20 berarti tinggal 80%. Jadi harga tas Udin itu 80% dari berapa? Dari 188.000. Nah, tapi karena yang ditanyakan adalah penaksirannya, berarti 188.000 itu mendekati berapa? Berarti taksirannya adalah 200.000. Nah, sama dengan 80% itu sama dengan 80 per 100 dikali 200.000. Nah, berarti di sini nolnya 2, kita coret, berarti sini hilang 2. Nah, sekarang tinggal 80 kali 2.000 ya, tinggal 2.000. Berarti 8 kali 2 16, nolnya yang belum dicoret ada berapa? 1 2 3 4. Berarti 1 2 3 4. Kita kasih titik. Nah, berarti harga tas Udin adalah 160.000. Nomor 10, Ibu membawa 3/4 potong melon untuk dimakan bersama 4 orang temannya. Tentukan besar potongan melon yang diperoleh masing-masing. Nah, berarti 3/4 itu dibagi 4 orang. Nah, berapa? 3/4 dibagi 4. Cara menghitung pecahan dibagi bilangan bulat, caranya kita rubah bilangan bulatnya dulu ke dalam bilangan pecahan juga. Nah, sedangkan 4 ini artinya sama dengan 4/1 ya, berarti 3/4 dibagi 4/1. 4 bagi 1 kan tetap 4 ya kan, berarti sama. Cuma sekarang sudah berubah menjadi bilangan pecahan. Nah, sekarang pembagian pecahan untuk menghitungnya harus dirubah tandanya menjadi perkalian. Jadi 3/4 dikali. Nah, pembaginya dirubah. Yang tadinya penyebut sekarang jadi pembilang. Yang tadinya pembilang sekarang jadi penyebut. Berapa hasilnya? 3 kali 1 3, 4 kali 4 16. Nah, berarti besar potongan melon yang diperoleh masing-masing adalah 3/16. 3/16. Nomor 11, Edo menyimpan 2/4 kg jeruk, 3/5 kg apel, dan 2/5 kg salak di dalam lemari kulkas. Berapakah berat seluruh buah Edo yang disimpan di lemari kulkas? Nah, berarti semua buahnya itu ditambahkan. 2/4 ditambah 3/5 ditambah 2/5. Nah, penjumlahan pecahan. Pecahan itu bisa dijumlahkan kalau penyebutnya sudah sama. Nah, berarti penyebutnya disamakan. Kita cari KPK dari 4, 5. Ya, 4 dan 5 maksudnya.
berapa? 20. Nah, sekarang kita tinggal mencari pembilang yang baru. Nah, sekarang ini tanda operasinya tambah ya. 20 dibagi 4. Berapa? 5. 5 kali 2, 10. 20 dibagi 5. 4. 4 kali 3, 12. 20 dibagi 5. 4. 4 kali 2, 8. Nah, sekarang kalau penyebutnya sudah sama 20 kayak gini, tinggal kita tulis. Pembilangnya tinggal ditambahkan. 10 tambah 12 berarti 22. 22 tambah 8 berarti 30. Nah, berarti beratnya adalah 30/20 kilogram, atau disederhanakan juga bisa. Berapa? Kalau dibagi 10 berarti 3/2 kilogram, atau jadi 1/2 kilogram. Nomor 12, Dayu mempunyai 5 tangkai mawar merah, sedangkan Siti mempunyai 3 tangkai mawar merah. Berapa perbandingan banyak tangkai mawar merah milik Dayu dengan banyak tangkai mawar merah Siti? Berarti Dayu dibanding Siti sama dengan banyak mawarnya Dayu berapa? 5. Berarti 5 dibanding punya Siti berapa? Punya Siti 3. Jadi perbandingannya adalah 5/3. Nomor 13, tentukan nilai N sehingga N/8 berada di antara 1/2 dan 3/4. Nah, berarti sebelum kita menentukan N-nya, kita buat 1/2 dan 3/4 menjadi bilangan yang pecahannya, yang penyebutnya itu adalah 8 ya, agar kita lebih mudah menentukan nilai N-nya. Nah, sekarang 1/2, kemudian di sini dan 3/4. Di sini kan belum ada ya, masih titik-titik. Nah, berarti kita samakan dulu. Berarti di sini disamakan dulu penyebutnya. Jadi 8, kemudian di sini titik-titik. Ini per 8 juga ya. Biar gampang. Tadi 8. Nah, terus kemudian ini N-nya. Kemudian di sini jadi 8. Nah, kita cari pembilangnya. 8 dibagi 2. 8 bagi 2, 4. 4 kali 1 berarti sini 4. Kemudian ini masih belum kita isi ya. Langsung kita cari penyebut dari pembilang dari 3/4 yang baru ini berapa? 8 bagi 4, 2. 2 kali 3 berarti 6. Berarti kalau di sini 4/8, kemudian di sini 6/8, berarti bilangan yang di antara 4/8 dan 6/8 di sini adalah angka 5 ya, berarti 5/8. Jadi nilai N itu sama dengan 5. Nomor 14, jika A dibanding B 2/3 dan B dibanding C sama dengan 1/2, tentukan perbandingan A banding B banding C. Nah, sekarang kalau A dibanding B itu nilainya sama dengan 2/3, kemudian di sini B dibanding C sama dengan 1/2. Nah, berarti kita sebenarnya harus, kalau misalkan A banding B banding C, itu ketiganya kan harus senilai perbandingannya, ya kan? Nah, di sini A banding B, 2 ini adalah miliknya A, B 3 ini adalah B. Nah, sedangkan B banding C itu 1/2. Kita cari dulu nilai B dan C yang senilai dengan ini tadi, maksudnya yang sesuai dengan ini. Berarti kalau di sini B-nya itu 3, ya kan? B-nya itu nilai B ini 3.
ya, 3 ya B-nya. Berarti di sini 3 sama dengan C-nya. Kalau di sini 1 itu menjadi 3 berarti kali 3, berarti di sini 2 kalikan 3 berapa? 6. Berarti B banding C itu 3 banding 6 ya senilainya tadi. Berarti A banding B banding C itu sama dengan 2 banding 3 banding 6. Nomor 15. 10 tahun yang lalu perbandingan umur Udin dan Beni 4 banding 1. Saat ini perbandingan umur mereka 5 banding 2. Berapakah umur Udin 5 tahun yang akan datang? Nah, sekarang berarti kita buat pemisalan dulu. Berarti umur Udin itu di sini perbandingan saat ini kan 5 banding 2. Nah, kita belum tahu berapa umurnya, hanya diketahui perbandingannya. Berarti umur Udin itu sama dengan 5X, sedangkan umur Beni itu adalah 2X. Nah, kemudian kita buat persamaan dari 10 tahun yang lalu dengan yang sekarang. Nah, umur Beni 10 tahun yang lalu berarti kan 5X dikurang 10 karena 10 tahun yang lalu. Kalau dibandingkan dengan umur Beni yaitu 2X dikurang 10, umur Beni pada 10 tahun yang lalu itu perbandingannya adalah 4 banding 1. Berarti ini sama dengan 4 banding 1. Nah, sekarang kita sederhanakan bentuknya ini. Nah, bentuk ini itu sama dengan 5X min 10 per 2X min 10 ya. Perbandingan sama dengan per seperti ini ya. Sama dengan 4 per 1. Nah, sekarang selanjutnya kita kalikan silang. Nah, 5X min 10 kali 1 berarti tetap 5X min 10. Kemudian 2X min 10 dikalikan 4 berarti 2X kali 4. 2X dikali 4 berarti 8X. Min 10 kali 4 berarti min 40. Kita lanjutkan. Selanjutnya yang ada variabelnya kita pindah ke ruas kiri, berarti 5X min 8X. Ini positif pindah ruas jadi negatif 8X. Kemudian di sini 4 min 40 min 10 pindah ke ruas kanan jadi plus 10. 5X dikurang 8X berarti min 3X. Min 40 ditambah 10 berarti min 30. X sama dengan min 30 dibagi min 3. Sehingga diperoleh nilai X sama dengan min bagi min plus 30 dibagi 3 berarti 10. Jadi umur Udin saat ini, nah tadi kan umur Udin saat ini adalah 5X. Jadi umur Udin pertanyaan tadi 5 tahun yang akan datang. Berarti umur Udin 5 tahun yang akan datang itu sama dengan umur yang sekarang yaitu 5X ditambah 5 tahun ya. Kenapa tambah 5? Karena 5 tahun yang akan datang. Berarti sama dengan 5X nya tadi kita peroleh 10 ditambah 5. Nah berarti sama dengan 5 kali 10 berarti 50 ditambah 5 berarti sama dengan 55 tahun.
Nomor 16, sebuah bilangan berupa pecahan. Jika pembilang ditambah 2, maka nilai pecahan tersebut menjadi 1/4. Dan jika penyebut dikurang 5, maka nilai pecahan itu menjadi 1/5. Tentukan jumlah nilai pembilang dan penyebut dari pecahan tersebut. Nah, sekarang kita misalkan kalau pecahannya itu adalah A per B. Jadi A itu pembilang, kemudian B ini adalah penyebutnya. Kemudian pertanyaannya di sini tadi adalah tentukan jumlah nilai pembilang dan penyebut dari pecahan tersebut. Berarti disuruh menambahkan nilai A ditambah B, ya kan? Nilai pembilang dan penyebut dari pecahan tersebut. Nah, oke. A ditambah B berapa? Nah, sekarang sedangkan yang diketahui adalah jika pembilang ditambah 2, maka nilai pecahan tersebut menjadi 1/4. Nah, jadi kalau ada pecahan A, ya, pembilangnya ditambah 2, berarti A plus 2 ini pembilangnya per B, maka nilainya sama dengan 1/4. Ini adalah persamaan 1. Ini coba kemudian kita selesaikan dulu ini ya. Nah, sekarang kita buat jadi persamaan. Nah, kita kalikan silang. Berarti A plus 2 dikali 4. A plus 2 ini dikalikan 4. Kemudian B dikali 1. B dikali 1. Nah, sekarang A kali 4 berarti 4A. 2 kali 4 berarti ditambah 8. Sama dengan B kali 1 sama dengan B. Nah, ini persamaan 1. Yang artinya B itu sama dengan 4A ditambah 8. Kemudian kita coba cari persamaan yang kedua. Nah, persamaan kedua, dan jika penyebut dikurangi 5, maka nilai pecahan itu menjadi 1/5. Berarti kalau ada pecahan A per penyebutnya dikurang 5, berarti penyebutnya tadi kan B dikurang 5, maka nilainya menjadi 1/5. Nah, sama seperti yang tadi, kita kalikan silang. A kali 5 berarti 5A. Langsung aja ya, A kali 5, 5A. Kemudian B min 5 dikali 1 berarti tetap B min 5. Ini persamaan 2-nya. Nah, tujuan kita tadi mencari nilai A ditambah B. Berarti kita harus mencari nilai A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, kemudian setelah ini anggaplah ini adalah persamaan 1. Kalau ini persamaan 2. Nah, sekarang kita masukkan nilai B sama dengan 4A plus 8 itu ke dalam persamaan 2. Berarti 5A sama dengan B min 5. B-nya kita ganti 4A plus 8. 5A sama dengan B diganti 4A plus 8. Ya, ini nilai B kan, dikurang 5. Dikurang 5-nya tulis lagi. Nah, sudah. Sekarang saya garis saja ya biar tidak rancu. Nah, udah. Kemudian kita selesaikan. Yang ada variabelnya A letakkan di ruas kiri, berarti 5A dikurang 4A. Ingat ya, kalau pindah ruas tandanya berubah. Kemudian 8 dikurang 5 itu 3. 5A dikurang 4A berarti tinggal 1A. 1A itu sama dengan A. A hasilnya 3. Nah, A-nya sudah ketemu 3. Nah, sekarang ganti kita cari nilai B.
nyari nilai B-nya, kita masukkan nilai A sama dengan 3 ke persamaan 1. Berarti 4A ditambah 8 sama dengan B. 4, A-nya tadi 3 ditambah 8 sama dengan B. 4 kali 3, 12 ditambah 8 sama dengan B. 12 tambah 8, 20 sama dengan B. Berarti B-nya ketemu 20. Pertanyaannya tadi adalah tentukan jumlah nilai pembilang dan penyebut dari pecahan tersebut. Nah, pembilang dan penyebutnya berarti kalau ada A ditambah B, maka hasilnya berapa? A-nya 3, B-nya 20, maka hasilnya 23. Nomor 17, banyak penonton konser musik yang duduk di tempat VVIP adalah 467 orang. Sementara banyak penonton yang duduk di bangku VIP 1178 orang. Dan yang belum masuk ke dalam gedung ada 439 orang. Taksirlah banyak keseluruhan penonton musik yang akan berada di dalam gedung. Nah, sekarang kita tulis dulu yang VVIP itu ada 467. Kemudian yang VIP ada 1178 orang. Yang belum masuk gedung ya, maksudnya yang belum masuk gedung ada 439 orang. Nah, sekarang kita taksirkan dulu masing-masing. Nah, ini 467 berarti lebih dekat ke 500. Kalau 1178 berarti lebih dekat ke 178 kan ke 200, berarti 1200. Kemudian 439 lebih dekat ke 400. Kenapa tidak ke 500? Karena lebih dekat ke 400-nya ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah banyak keseluruhan penonton musik yang akan berada di dalam gedung. Nah, berarti kita jumlahkan 11 berarti 2100 orang atau penonton ya. Nomor 18, 30% dari X adalah 21 dan 1/6 dari Y adalah 13. Berapa nilai X ditambah Y? Nah, sekarang 30% dari X berarti 30% dikali X itu sama dengan 21. Kemudian kita hitung dulu. 30% sama dengan 30/100 dikali X sama dengan 21. X sama dengan 21 ini adalah perkalian, tandanya perkalian, ya kan? Kemudian pindah ke ruas kanan menjadi pembagi. Berarti dibagi 30/100. Maka X sama dengan 21 dikali 100/30. Jadi dibalik. Nah, kemudian kita selesaikan. Nah, ini dicoret dengan yang atas. Nah, habis ya. 21 dibagi 3 dapat 7, 3 bagi 3 1. Berarti tinggal 7 kali 10 berarti 70. Nah, nilai X-nya sudah ketemu. Sekarang kita lanjut mencari nilai Y. Nah, kita baca lagi persamaannya. 1/6 dari Y adalah 13. Berarti 1/6 kali Y sama dengan 13.
Nah, Y-nya maka nilainya ada 13. Ini pindah ke ruas kanan menjadi pembagi, dibagi 1/6. Maka Y sama dengan 13 dikali 6/1. Nah, berarti tidak usah ditulis satunya, berarti 6/1 sama dengan 1 ya. Y sama dengan 6 ya, tetap ya. Berarti Y sama dengan 13 dikali 6. Kita hitung 13 kali 6 hasilnya 78. Nah, nilai X dan Y sudah ketemu. Yang ditanyakan tadi adalah berapa nilai X ditambah Y. Berarti X ditambah Y sama dengan X-nya itu 70. Kemudian nilai Y 78. Berarti hasilnya 148. Nomor 19. Umur Dayu 9 tahun 2 bulan dan umur Meli 6 tahun 8 bulan. Berapakah perbandingan umur Dayu dan Meli? Agar kita lebih mudah membandingkannya, berarti kita buat umurnya menjadi ke dalam bentuk satuan bulan ya. Dayu atau umur Dayu sama dengan 9 tahun 2 bulan ya. Itu sama dengan, kalau 9 tahun kita jadikan bulan, berarti 9 dikali 12. Nah, hasilnya adalah 108 bulan ditambah 2 ya, sehingga menjadi 110 bulan. Ini umur Dayu. Kemudian umur satunya lagi umur Meli. Umur Meli sama dengan 6 tahun 8 bulan. Nah, sekarang kita jadikan ke bulan juga. Berarti 6 dikali 12 hasilnya 72 ditambah 8 bulan. Hasilnya 72 ditambah 8, 80. Nah, ini satuannya sudah bulan. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah perbandingannya. Berarti umur Dayu dibanding umur Meli itu sama dengan berapa? Nah, umur Dayu itu 110 dibanding umur Meli 80 bulan ya. Nah, sekarang perbandingan. Kita sederhanakan saja. Berarti kalau disederhanakan ini dibagi 10 jadi 11, 80 dibagi 10 jadi 8. Jadi perbandingannya adalah 11 dibanding 8. Perbandingannya 11 banding 8 ya. Nomor 20. Siti mempunyai sebuah bilangan desimal yaitu 0,45. Pertanyaan yang A, berapakah pecahan biasa dari bilangan yang dimiliki Siti? Pecahan biasa ya. Sekarang gini, pecahan 0,45 itu kalau jadikan pecahan biasa sama dengan 45/100. 2 angka di belakang koma, berarti penyebutnya adalah 100. Nah, kalau jadikan pecahan biasa, ini sudah pecahan biasa, tapi ini bisa disederhanakan lagi. Nah, dibagi berapa? Misalkan dibagi 5. 45 dibagi 5 berarti 9. 100 dibagi 5 20. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, berapakah pecahan yang senilai? Pecahan yang senilai dengan 0,45 berapa? Nah, berarti kita ambil dari ini kan sama ya. Berarti 9/20 yang senilai dengan pecahan ini berapa? Yang senilai itu berarti kita cari dengan cara dikalikan antara pembilang dan penyebut, itu kita kalikan dengan bilangan yang sama. Kalau pembilangnya kita kalikan 2, berarti
hasilnya 18 ya kan. 9 kali 2 18, berarti penyebutnya juga harus dikalikan 2. 20 dikali 2 berarti 40. Ini adalah pecahan yang senilai dengan 9/20 atau 0,45.